Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebuah kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Maim Kaim pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 atau pada tanggal 3 Kislev 5782 yang merupakan kelanjutan. Dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari Kejadian 18 ayat 14 yang berkata demikian, saudaraku. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Pada waktu yang telah ditentukan, aku akan kembali kepadamu. Pada waktu kehidupan dan seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah. Saudaraku, peristiwa ini adalah di mana peristiwa saat Abraham, saudaraku, didatangi 3 orang. Tentu ini adalah utusan dari Bapa Yahweh, saudaraku. Dan saat kedatangan ketiga orang ini, Abraham meresponi dengan sangat positif, saudaraku, dan meminta agar berhenti sesaat. Dan kemudian Abraham memberikan yang terbaik kepada 3 orang ini, saudaraku, yang tentunya sebagai utusan Bapa Yahweh, dan menyiapkan roti dan juga menyembelih kawanan sapinya, saudaraku, yang terbaik. Dan mereka akhirnya menyiapkan makanan dan minuman untuk ketiga orang ini. Saudaraku, selanjutnya lewat pernyataan dari mereka, Bapa Yahweh berkata bahwa istrimu Sarah akan mengandung, saudaraku. Dan kemudian Sarah mendengarkan percakapan itu, dan Sarah tertawa di dalam hatinya karena dia tahu dia sudah tua dan juga Abraham sudah tua, saudaraku. Kemudian dia tahu sudah tidak haid lagi, dan secara akal manusia tentu itu tidak mungkin, saudaraku. Namun firman pagi hari ini yang kita baca, saya ulangi kembali, dikatakan adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Saudaraku, ini yang menjadi kekuatan besar bagi kita orang-orang yang percaya tentang sesungguhnya di hadapan Bapa Yahweh tidak ada sesuatu pun yang mustahil, saudaraku. Semuanya bisa terjadi, saudaraku. Namun kalau kita lihat bagaimana sikap karakter Abraham ini yang menjadi renungan bagi kita, terkadang kita melihat dari sisi ujungnya saja. Namun bagaimana sikap hati Abraham inilah yang tentunya menjadi sikap hati kita dulu yang kita kerjakan, di mana dia meresponi akan kedatangan orang yang memang diutus oleh Bapa Yahweh begitu tulus, saudaraku, dan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, saudaraku. Dia tidak menyiapkan makanan yang biasa-biasa. Ini adalah menggambarkan sikap hati dalam melayani atau datang ke hadirat Bapa Yahweh yang sungguh-sungguh, saudaraku. Dan bersamaan itu juga maka terjadilah perkataan ini, saudaraku. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Bapa Yahweh, walaupun Sarah dalam hal ini pada peristiwa ini mentertawakannya. Saudaraku, ini menjadi kekuatan besar bagi kita, bagi iman kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sekarang ini. Banyak hal permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kehidupan keluarga, baik kehidupan pribadi, baik masalah kesehatan, apapun hal itu, saudaraku. Sepertinya kalau sampai saat ini tidak ada perkembangan, tidak ada sesuatu apapun yang berubah seperti itu mungkin, saudaraku. Namun percayalah, firman yang sama terjadi bagi kita juga. Segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin di hadapan Bapa Yahweh. Namun kita harus ambil sikap dulu, saudaraku. Kita bukan hanya berpengharapan hal itu, namun kita tidak mengambil aksi untuk berbuat apa yang terbaik kepada Bapa Yahweh. Tentunya dengan kita terus sungguh-sungguh datang kepada Bapa Yahweh, sehingga semua kerinduan kita, harapan kita, Bapak Yahweh pasti mendengar, saudaraku. Karena itu janji-janji apa yang dilakukan kepada bapak-bapak leluhur iman kita, hal yang sama juga masih terjadi
sampai zaman kita sampai akan datang. Mari saudaraku, bagian kita itu jangan jemu-jemu saudaraku. Bagian kita terus mencari yang terbaik untuk kebaikan dan hormat dan kuasa bagi Bapa Yahweh. Bagian Bapa Yahweh waktunya kelak saudaraku. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Namun yang kita kerjakan, tentu motivasi kita bukan hanya itu saja. Yang utama adalah karena kita motivasi, kita sebagai manusia dan Elohim Yahweh sebagai pencipta alam semesta dan pemilik kehidupan ini yang layak kita sembah, yang layak kita sanjung, yang layak kita tinggikan, dan yang layak kita taati semua ketetapan dan perintahnya. Itulah tentu motivasi hati kita, saudaraku. Bukan semata-mata untuk suatu keinginan tertentu, maka kita harus sungguh-sungguh, saudaraku. Tapi kesungguhan kita, karena kita tahu Dialah yang layak kita sembah dan kita junjung dan kita hormati. Dan secara automatically, sama seperti bapak-bapak iman rohani kita, hal-hal ajaib akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman dan terus berjuang, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Karena itulah janji firman, selama hidup kita terus bergantung dan melekat kepada Bapa Yahweh, sang pemilik kehidupan ini dan sang pengendali kehidupan ini. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.